percobaan sel volta. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah masukkan 50 ml larutan ZnSO4 1 molar, kemudian celupkan logam seng ke dalamnya. Lalu yang kedua, masukkan 50 ml larutan CuSO4 1 molar dan celupkan logam tembaga ke dalamnya. Nah, lalu selanjutnya kedua larutan tersebut dihubungkan dengan jembatan garam. Nah, langkah selanjutnya hubungkan logam seng dengan kutub negatif dan logam tembaga dengan kutub positif. Lalu bacalah potensial sel pada voltmeter dan amati perubahan yang terjadi. Langkah selanjutnya hubungkan logam seng dengan kutub positif dan logam tembaga dengan kutub negatif. Nah, jadi di sini tuh terjadi pertukaran elektroda. Kemudian bacalah potensial pada voltmeternya nih. Nah, pertanyaannya adalah tentukan kesimpulan dari percobaan tersebut. Nah, jadi dari percobaan ini tuh ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tentukan nih teman-teman. Yang pertama, bahwa ternyata potensial elektroda atau enol sel dari setiap elektroda standar itu memiliki pengaruh terhadap enol standarnya gitu. Jadi enol dari katoda dan juga enol dari anoda itu memiliki pengaruh terhadap enol standar gitu. Kenapa? Karena enol standar itu kan rumusnya adalah enol katoda dikurang dengan enol anoda gitu. Nah, selanjutnya kita dapat menyimpulkan juga nih, kalau yang terjadi di katoda itu adalah elektroda yang mengalami reduksi. Reduksi itu yang gimana teman-teman? Reduksi itu yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sementara di anoda itu terjadi yang namanya oksidasi. Kenapa dia alami oksidasi? Karena terjadinya peningkatan bilangan oksidasi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu apa yang bisa kita simpulkan? Nah, apabila reaksi itu berjalan spontan, nah dia itu bakalan menunjukkan ciri-ciri fisik. Yang pertama, terjadinya perubahan warna, kemudian terjadinya perubahan suhu, dan yang paling bisa diamati itu adalah akan adanya terbentuk endapan di dasar tabung atau gelas kimia. Nah, reaksi spontan ini ditandai juga dengan apa? Dengan enol sel yang bernilai positif. Apabila enol selnya itu bernilai negatif, maka reaksi spontan tidak akan terjadi. Nah, kalau reaksi spontan tidak terjadi, maka reaksi sel volta atau reaksi redoks itu tidak akan terjadi gitu. Pada reaksi spontan ini juga itu terjadi pada sel volta itu apabila unsur yang di katoda yang merupakan zat yang mudah mengalami reduksi itu akan semakin mudah mengalami reduksi apabila potensial dari standarnya enol standarnya itu akan semakin besar. Jika enol standar dari reduksi itu semakin besar, maka kespontanan reaksi itu juga akan semakin besar gitu, karena sel volta juga digunakan untuk menentukan kespontanan pada reaksi redoks gitu. Jadi unsur-unsur pada deret volta disusun berdasarkan kenaikan potensial standarnya. Nah, jadi dalam deret volta itu kan kalau misal logam-logam yang di kiri, beda potensialnya itu kan makin ke kanan, makin dia ke logam yang di sebelah kanan, itu enol selnya pasti makin kiri, makin kecil. Kenapa gitu? Karena akan lebih mudah teroksidasi. Jadi logam-logam di kanan itu justru bakal lebih mudah untuk teroksidasi, sementara yang di kiri bakalan lebih mudah untuk reduksi gitu. Jadi reaksi itu bakalan berjalan secara spontan ketika logam kiri mampu mendesak logam yang di kanan, karena semakin ke kanan logamnya bakalan semakin mudah untuk mengalami oksidasi, sementara logam yang di kiri semakin mudah ngalamin reduksi. Contohnya aja nih, misalnya ada logam Zn dengan Cu. Nah, Zn itu kan ada di sebelah kiri ya, ada di sebelah kirinya Cu, sehingga Zn ini mampu mereduksi Cu, mampu mendesak si Cu, sehingga reaksinya ini bakal berjalan secara spontan. Nah, kalau reaksinya berjalan spontan, maka reaksi sel voltanya atau reaksi redoksnya itu bakal terjadi gitu. Jadi itu dia kesimpulan dari percobaan sel volta. Oke deh.